Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut pengusutan kasus serta hasil gelar perkara tersebut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Bapak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Pak Sugeng, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Sugeng, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Sugeng, ini kami ingin mengetahui pandangan dari IPW bagaimana menilai hasil gelar perkara di Divisi Propam Polri begitu yang cepat menyatakan adanya unsur pidana. Apakah menurut Anda ini menjadi sebuah bentuk akuntabilitas yang sudah memadai, Pak Sugeng? Iya, matinya seseorang bukan karena kondisi normal ya, misalnya sakit ya, atau dia kecelakaan personal gitu ya, maka itu bisa diduga ada peristiwa pidana ya. Nah, peristiwa pidana yang terjadi yang kita lihat ya dari hasil gelar perkara. Jadi gelar perkara ini satu forum yang ada dalam satu proses penyelidikan dan penyidikan di mana akan diekspos hasil pemeriksaan apakah ada tindak pidana di sana. Ternyata hasil gelar perkara tersebut ada tindak pidana. Nah, ini tindak pidananya apakah laka lantas ya? Laka lantas itu kalau dalam KUH pidana yang lama itu pasal 359. Kalau dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu laka lantas pasal 310 ya. Yaitu kelalaian mengakibatkan mati atau pasal adanya unsur kesengajaan ya, kesengajaan tapi bukan membunuh nih ya, kesengajaan yang mengakibatkan mati yaitu penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang. Penganiayaan itu definisinya adalah tindakan yang membuat rasa sakit atau luka dalam diri seseorang yang mengakibatkan mati. Nah, ini antara dua ini. Oleh karena itu ini harus didalami secara seksama ya. Apakah ini karena kelalaian? Bisa saja karena kelalaian, misalnya ketidakmampuan daripada pengemudi untuk mengantisipasi ya. Tidak mampu ini, ya dia lalai. Misalnya orang tersebut yang tadinya tidak berada pada jalur mobil tersebut, kemudian masuk kepada jalur mobil. Atau orang tersebut sudah ada di depan mobil tersebut dan dilanggar. Nah, kondisi ini harus diperiksa secara komprehensif ya. Kalau misalnya penganiayaan mengakibatkan pelanggaran berat itu ya karena ada dia memiliki kemampuan berpikir tenang ya, dan harusnya bisa mengatasi, ternyata dia tetap melanggar ya, tetap melakukan tindakan. Sudah berhenti tuh kelihatan, sudah berhenti kemudian dia lanjutkan. Nah, ini bisa jadi faktor juga ya. Nah, yang mana ini harus didalami secara mendalam dalam pemeriksaan oleh penyidik ya, oleh penyidik secara komprehensif, termasuk menurut saya kondisi kejiwaan ya daripada pengemudi dan komandannya ya. Yang mungkin memerintahkan. Bagaimana kondisi kejiwaan waktu itu? Apakah dalam kondisi yang lelah berhari-hari melakukan pengamanan, kemudian dia berada pada situasi yang seharusnya dia tidak ada, karena rantis itu kalau pendorongan tidak boleh dia berada di kerumunan, mengakibatkan potensi bahaya untuk petugas dan juga potensi bahaya untuk orang lain. Kondisi kejiwaannya harus diperiksa pada saat itu ya. Untuk menilai kesiapan dia berpikir secara normal atau tidak. Demikian. Oke, baik. Tentu pengambilan keputusan begitu ya dari para pimpinan maupun tadi yang Anda sampaikan dari komandan itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian dicermati juga sebagaimana tentu ini dapat dilihat ataupun ditemukan dari konstruksi peristiwanya begitu. Nah, menyoal dari dua anggota yang memang diduga melakukan pelanggaran berat, Pak Sugeng, menurut Anda ini sudah tepatkah jika sanksinya ini langsung diarahkan ke PTDH atau Anda mungkin memiliki pendapat lain, harus ada bukti yang kuat dulu dan juga perlu penyelidikan yang lebih mendalam, Pak Sugeng? Ini beberapa faktor ya sebagai pelanggaran berat hasil pemeriksaan dari Propam oleh akreditor ini ada dua menurut saya, yaitu tindakannya mengakibatkan mati dan yang kedua
ini yang agak berat juga. Dari peristiwa itu kemudian terjadilah serangan ketidakpercayaan, serangan terhadap institusi polisi. Yang tadinya orang masa aksi itu hanya mendemo DPR, kemudian masuk kepada mendemo institusi polisi. Walaupun di dalam hal peristiwa tersebut bukan tunggal ya, institusi polisi diserang itu nggak tunggal. Ada kekuatan lain yang bonceng menurut saya. Tapi ini nggak perlu dibahas dalam kasus Afan inilah ya. Oke, baik Pak Sugeng, setidaknya kita sudah memiliki gambaran begitu ya terkait dengan dari gelar perkara yang sudah dilakukan oleh Divisi Propam Polri dari Anda. Pak Sugeng, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan Pak Sugeng. Salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.